Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 10 TLM. Apakah kabar kalian hari ini baik-baik saja? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Bu Afri akan memperkenalkan kalian dengan mata pelajaran dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan. Jadi di sini kalian akan menemukan yang namanya K3, APAR, kemudian manajemen lab itu seperti apa, dan masih banyak ya. Nah, daripada kalian penasaran, mending langsung saja ke slide berikutnya. Semoga kalian suka ya, dan semoga materi hari ini bermanfaat buat kalian, oke? Oke, di dalam mata pelajaran dasar manajemen laboratorium dan kesehatan lingkungan itu ada 6 bab yang akan kita bahas nantinya. Yang bab pertama itu ada standar kualifikasi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jadi di bab ini kita akan membahas pengertian tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan itu bagaimana, pengelompokannya seperti apa, standar kompetensi kerjanya apa aja, kemudian kode etik asisten teknik laboratorium medis ya yang penting itu seperti apa juga. Kemudian yang di bab 2 itu kita membahas tentang komunikasi di tempat kerja. Jadi kita di dalam tempat kerja itu tidak hanya bekerja saja, tapi kita harus belajar berkomunikasi yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ada prinsip komunikasi, proses komunikasi, jenis-jenis komunikasi, kemudian standar penampilan diri kita di tempat kerja itu bagaimana. Jadi seperti itu. Kemudian di bab 3 ini ada K3 atau keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Jadi di sini dijelaskan seperti contoh-contoh simbol tanda bahaya yang biasanya ada di laboratorium ya. Kemudian APAR, alat pemadaman api ringan. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan juga harus bisa mengoperasikan alat APAR. Kemudian P3K. P3K pertolongan pertama pada kecelakaan itu juga wajib. Anak analis juga bisa. Kemudian penanganan limbah laboratorium. Jadi setelah kita melakukan pekerjaan jelas ada yang namanya sampah atau limbah. Jadi kita harus tahu bagaimana cara mengolah limbahnya medis itu seperti apa. Oke, yang bab keempat itu tentang manajemen struktur organisasi dan tata kerja di laboratorium kesehatan. Di dalam tempat kerja itu wajib ada manajemen struktur organisasi dan tata kerja. Karena komponen itu sangat penting. Tanpa manajemen struktur organisasi dan tata kerja, laboratorium tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, good laboratory practice. Jadi di sini akan dibahas mengenai pelayanan waktu kita berhadapan dengan pasien, mulai dari pra-analitik, analitik, dan post-analitik. Yang keenam, peraturan pemerintah tentang laboratorium. Jadi di sini nanti akan jelaskan dasar-dasar hukum, jenis dan klasifikasinya labkes itu seperti apa. Kemudian kewajibannya apa aja, persyaratan umum untuk mendirikan lab itu apa aja yang diinikan ya. Oke, langsung saja kita ke ini. Nah, laboratorium. Laboratorium ini tempat yang nantinya kita akan bekerja. Seorang analis laboratorium atau yang namanya teknologi laboratorium medik
ini memang tempat bekerjanya di sini ya, itu ada gambarnya di lab. Jadi di situ ada alat-alat yang besar-besar, itu alatnya mahal sekali. Jadi nanti kalian kalau sudah bekerja, Bu Afri harap kalian jaga alat dengan sebaik mungkin, dirawat. Karena itu alatnya mahal-mahal sekali. Kemudian, apa sih laboratorium itu? Menurut kalian apa? Jadi, laboratorium itu suatu ruangan tempat untuk melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat laboratorium, serta adanya infrastruktur laboratorium yang lengkap. Jadi, laboratorium itu banyak sekali ya, ada lab mikrobiologi, lab patologi, kemudian lab di lab IPA, lab biologi yang biasanya ada di sekolahan. Jadi lab itu banyak sekali dan jelas alat-alatnya juga berbeda. Oke, next. Apa itu manajemen laboratorium? Langsung saja ya. Manajemen laboratorium itu usaha untuk mengelola laboratorium. Jadi manajemen itu sangat penting di laboratorium. Laboratorium tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya manajemen yang baik. Manajemen yang baik itu seperti apa, Bu? Jadi manajemen yang baik itu tergantung dengan timnya. Kalau timnya bisa bekerja dengan baik, bisa kompak, bisa saling berkolaborasi, itu pasti manajemen labnya juga akan berjalan dengan baik. Ya. Mungkin itu saja ya buat pengenalan di mata pelajaran dasar manajemen lab. Daripada nanti Bu Afri jelaskan banyak-banyak tapi kalian tidak paham atau belum, jadi mending sampai di sini saja. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Bu Afri bahas yang tentang bab 1 tadi ya, mengenai standar kualifikasi tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jadi intinya di pelajaran ini, di mata pelajaran ini nanti kalian akan membahas mengenai K3, P3K, APAR, kemudian manajemennya seperti apa, kewajiban yang harus dilakukan untuk membangun lab yang baik itu seperti apa. Jadi di mapel ini tuh hanya membahas seperti itu ya. Oke, anak-anakku sekalian, setelah kalian sudah melihat video ini, Bu Afri ingin bertanya, apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, kalian bikin kesimpulan mengenai video materi hari ini. Kesimpulannya singkat saja, tidak apa-apa. Nanti langsung kirim via WA-nya Bu Afri ya. Dan jangan lupa kalian isi absen di kolom komentar ya, jangan sampai terlambat lagi. Oke, sekian dari Bu Afri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.